Hey yo, what's up bre? Apa kabarnya? Gimana kabar kalian semua? Balik lagi nih sama gua. Nah, nggak usah basa-basi ya bre. Hari ini gue tuh sebenarnya pengen bikin tutorial cara membuat bak ikan fiberglass. Nah, kebetulan kita ada dapat pesanan nih bre. Jadi dia minta dibikinin bak ikan fiber ukuran 150 kali 50 ya bre ya. Nah, berhubung kita punya moldingnya bre, jadi kita bakal bikin bak kali ini pakai molding bre. Nah, sebenarnya kan ini ukuran kecil bre ya. Jadi sebenarnya ini jarang banget ada yang pesen. Cuman mau sekecil apapun itu, mau serumit apapun itu, kita pasti bakal kerjain bre. Jadi karena udah jarang dipakai nih, kita bersihin dulu moldingnya dari debu dan kotoran-kotoran yang tersisa yang dapat mengganggu kinerja kita. Nah, jadi kita bersihin dulu, kita lapin dulu. Ini si Mamang Kuat sama Paman Daus lagi bersihin moldingnya bre. Nah, setelah moldingnya bersih, kita seperti biasa bre, kita akan olesin Miracle Gloss buat mirroring moldingnya. Sebenarnya kenapa harus banget kita olesin ini? Ya nggak lain nggak bukan sebenarnya biar ketika dibuka itu si produknya sama si moldingnya ini nggak nempel bre. Lebih memudahkan kita saat proses pengangkatannya dari si molding. Nah, ini pastiin ngolesnya ini bener-bener rata bre, dari sudut-sudut di lekukan-lekukannya. Apalagi lekukan-lekukan yang kecil itu kita harus bener-bener detail bre, harus bener-bener rata dan menyeluruh. Karena dampaknya kalau kita nggak rata, ngolesinya bakalan susah buat buka dari moldingnya. Nah, ini Paman Daus lagi ngolesin. Sembari kita nunggu Paman Daus ngolesin itu nyampe beres bre, kita bikin adonannya dulu. Nah, Paman Kuat di sini bakal bikin adonannya. Kita keluarin dulu resinnya dari tongnya ya kayak biasa ke bak. Nah, ini bisa banget kalian ikutin ya kalau mau bikin bak ikan juga. Gue bakal kasih tutorial lengkapnya banget. Pokoknya lengkap banget di sini bre. Nah, setelah itu kita campur, kita kasih pigmen bre. Kita kasih pigmen, terus kita aduk. Setelah cukup tercampur baru kita kasih aerosil. Nah, tipsnya nih bre ya, buat lo kalau nggak pengen si aerosil itu kan kayak ringan banget ya, gampang-gampang terbang-terbang gitu. Kalau nggak mau susah aduknya, kita nambahinnya sedikit-sedikit aja bre. Jadi sedikit kita aduk sampai kecampur, terus kita tambahin lagi. Udah kecampur baru kita tambahin lagi biar ngerata juga sih. Memang sedikit lebih ribet bre, cuman hasilnya bahkan lebih memuaskan dan kita nggak kedebuan sih. Kalau kebanyakan tuh sering terbang-terbang gitu bre. Nah, setelah merata adonannya siap, langsung kita eksekusi aja bre. Nah, jadi kita nyampurin katalisnya itu di tempat kita naruh adonannya yang kecil-kecil aja bre, karena kalau langsung dicampurin takutnya jadi gampang mengeras dia bre. Jadi kita di tempat yang kita pakai buat ngeratain aja langsung. Nah, pastiin semuanya merata di moldingnya. Kalau udah merata semua, coba lihat lagi tuh, ada nggak sih yang belum merata. Coba di cross check lagi, daripada hasilnya nggak maksimal, mending kita cek 2 kali nggak masalah bre. Lakuin itu sampai benar-benar ngerata ya bre. Jangan lupa di lekukan-lekukannya ini yang kadang tuh krusial banget bre. Apalagi buat pegangannya ini, karena bakal diangkat-angkat juga sama orang kan yang beli. Jadi benar-benar harus perfect, nggak boleh ada cacat sedikit pun bre. Kalau udah langsung aja kita lapisin pakai mat bre. Nah, sebenarnya kalau buat dimensi segini itu 2 atau 3 lapis itu sebenarnya udah cukup bre. Kita lapisin sampai benar-benar ketutup semua. Lakukan ini berulang-ulang ya bre ya. 2 lapis ya maksudnya. Sekali ketutup baru diulang lagi. Nah, pastiin juga di ujung-ujung sudutnya itu nggak ada celah rongga udara bre ya. Karena kalau ada celah rongga udara kan akan jadi kopong dan akan gampang ropos bre. Dan kalau udah di bagian pegangannya ini harus dilapis lebih tebal dari bagian bodinya bre. Kenapa? Karena itu untuk pegangan bre.
Siapa tahu mungkin ada isi airnya, cuman kadang kalau sedikit kan orang males ngeluarinnya ya. Jadi kadang mereka tuh langsung kayak diangkat gitu. Nah sementara kalau pegangannya sendiri nggak kuat akan lebih berbahaya juga. Jadi makanya bagian sisi-sisinya ini buat untuk pegangan ini kita memang lebih tebelin, bre. Setelah udah ya tunggu cukup mengering. Setelah cukup mengering, bre, langsung kita painting, bre. Nah painting ini gue udah sering bahas banget sih, bre. Harusnya kalian udah cukup familiar ya di video-video short gue yang sebelumnya, karena apapun produk kita udah pasti luarnya itu ya udah pasti di painting sih, bre, kayak pada umumnya. Nah setelah di painting sama kayak di awal, pastiin semuanya ngerata, pastiin di sudut-sudutnya tertutup ya, karena ini buat nutupin serat-serat fibernya setelah kita lapis tadi. Jadi pastiin di celah-celahnya ini tertutup dengan sempurna. Kalau udah, ya udah kita tinggal tunggu keringnya. Sebenarnya sih setelah kering itu bisa langsung diangkat. Cuman karena kita pengen produknya tuh benar-benar maksimal, dan berhubung waktu itu ngerjainnya udah lumayan sore juga, jadi kita nunggu pagi, bre, buat buka. Nah setelah pagi, setelah benar-benar kering nih kita buka. Nah sama kayak produk-produk lainnya yang dicetak pakai molding, ini yang pasti kita ketok-ketok dulu biar dia gampang lepasnya dari si moldingnya ini. Setelah diketok-ketok dan cukup merata, kita udah ngerasa yakin, ya udah kita congkel dari ujung-ujungnya ini, kita ganjel. Dan bener aja setelah kita ketok-ketok tadi memang beneran mempermudah kita buat ngelepas dari si moldingnya ini. Nah si Miracle Gloss tadi yang awal tadi yang buat mirroring, nah itu juga berperannya tuh pada saat-saat kayak gini, bre. Jadi kita ngolesinya kemarin, cuman baru ngerasain manfaatnya sekarang itu ketika kita mau buka si moldingnya ini. Nah setelah molding yang terbuka, nah ini kita bisa lihat nih, bener-bener mulus banget, mulus banget. Karena tadi ngolesinya pertama rata, terus lapisan pertamanya emang bener-bener rata dan tebel, jadi nggak nerawang tuh, be. Kan kadang kita ada beberapa kali ngelihat produk yang kalau dari dalam terus kena cahaya matahari tuh kok tembus gitu. Nah biasanya mereka kurang di bagian situnya, bre, bahannya tipis gitu. Memang sih harganya mereka lebih murah, tapi ya kalau kualitasnya gitu-gitu aja, kayak sayang duitnya nggak sih, bre? Mending mahal dikit tapi lebih awet bertahun-tahun ya kan. Nah kita coba uji sedikit dengan loncat-loncat. Oke, nggak ada rongga udara, berarti barangnya aman, dan kita masuk ke proses finishing. Karena di ujung-ujungnya pasti kan udah pasti nggak rapi, bre. Jadi bakal kita rapiin di proses finishing ini di ujung-ujungnya biar nggak melukai tangan, bre. Jadi kita gerinda dulu ujung-ujungnya semuanya dari ujung ke ujung nyampe rapi. Setelah itu kita masih amplas juga biar sisa potongan gerinda tadi ya nggak melukai tangan juga. Karena mau gimana pun sisa potongan gerinda itu kan pasti tajam, jadi harus kita amplas juga. Kalau ngerasa udah rapi, ya udah, sebenarnya udah jadi sih. Kita tinggal wrapping, semuanya kita rapihin. Nah setelah di wrapping selesai, sebenarnya ini udah bisa dikirim ya. Cuman karena lokasinya ini lumayan jauh, dan biasanya memang kita sebelum kirim itu selalu ngelakuin tes dulu. Nah ini so kalian menjawab beberapa pertanyaan nih, pertanyaan orang-orang, sekuat apa sih fiberglass? Nah ini kita langsung uji. Kita akan minta si Paman Daus buat naikin. Aman banget sih sebenarnya, di atas 100 kilo pun harusnya masih aman. Kita banding-banding juga biar lebih yakin. Nah setelah kita banding-banding, nggak nyampe situ aja, kita baru akan uji airnya. Setelah kita banting-banting tadi nih, setelah kita lempar-lempar, baru kita uji air.
Nah, dan ya seperti yang udah kita duga sih sebenarnya, bugnya aman-aman aja, nggak ada bocor, nggak ada problem sama sekali. Nah, setelah tes air kita langsung kirim ke si pembelinya. Jadi kita bakal cross check beberapa kali bre barang yang sebelum kita kirim, buat memastikan juga nggak akan ada komplainan. Barang yang diterima mantep, bagus, kuat, tahan lama. Nah, itu tadi tutorial buat bikin bak ikan fiberglass bre. Sebenarnya langkahnya cukup simpel, itu bisa kalian lakuin juga di rumah. Nah, kalau lu mau beli bahan kiloan juga, itu kita nyediain juga sih sebenarnya di Tokopedia. Kalian bisa cek di Tokopedia kita. Nah, cuman kalau kalian ngerasa kayak ini masih ribet bang gitu, ini bikinnya ribet, gua nggak bakal bisa gitu, ya nggak apa-apa, kita bakal bantuin juga bre. Lo tinggal pikirin lu mau bikin apa, desainnya gimana, lo kirim ke kita bakal ngerjain apa yang ada di dalam imajinasi lu bre. Jadi lu nggak usah khawatir, pokoknya tinggal terima beres, terima bersih, barang bakal nyampe ke rumah lu bre. Oke, segitu aja dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar gimana pendapat lo tentang tutorial ini. Kalau ada yang salah atau ada yang gue lupa, lu ingetin, boleh aja ditulis aja di kolom komentar. See you in the next video.